Pagi hari ini, maka siapkan hati kita jiwa kita. Biarlah pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Ketika kita menghampiri tahtanya yang begitu kudus, Tuhan hadir di atas pujian kita. Tuhan hadir di atas ucapan syukur kita pagi ini. Biarlah semua Tuhan ambil alih pagi hari. Biarlah Roh Kudus yang terus menjamah pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Karena Bapa kita telah mengasihi kita. Terima kasih Yesus, silakan Engkau berkarya pagi ini. Silakan Engkau berkarya pagi ini, Yesus. Silakan Kau berkarya. Namamu kami tinggikan, namamu kami agungkan. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik. Kasih-Mu Tuhan membalut kami. Terima kami tinggikan.
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Kau Bapa yang baik, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh Bapa Rajaku,
Engkaulah kami yang baik, Tuhan. Amin. Engkau Allah terus berkarya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Pak. Amin. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu di saat keadaan baik maupun tidak baik. Kami percaya, Tuhan, Engkau tidak pernah lepaskan tangan-Mu dari tangan kami. Hanya ini yang bisa kami berikan kepadamu, sebagai dupa yang harum untuk menyenangkan hati-Mu pagi ini. Terus Tuhan, buat kami semakin rindu datang kepadamu, mencari wajah-Mu, Tuhan. Buat itu dalam kerinduan dalam hati kami, dalam jiwa dan roh kami. Terima kasih, Abba. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Engkau terlalu baik buat kami. Terima kasih. Tuhan, beri api-Mu, Tuhan. Yesus, Biarlah roh kami semakin menyala-nyala di dalam-Mu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kerabat baik, terima kasih.
Kami muliakan Kau isi hati kami. Engkau Bapa yang sangat mengerti akan kehidupan kami. Kami berserah. Tuhan berharap terima kasih Bapa, pagi ini kami telah menyembah. Pagi ini kami telah mengucap syukur kepadamu. Bahkan pagi hari ini kami telah menyenangkan hatimu Tuhan. Kami telah membawa dupa yang harum pagi ini. Ucapan syukur kami dan rasa terima kasih kami kepadamu. Biarlah Engkau terus Tuhan. Layakkan kami di hadapan. Kami telah melakukan bagian kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya dan teramat percaya kepadamu. Engkau akan melakukan bagianmu menurut kehendak-Mu Tuhan. Bukan kehendak kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Setiap hati kami, jiwa kami, roh kami, bahkan pikiran kami pagi hari ini. Ketika kami menerima firman-Mu Tuhan. Firman yang hidup di dalam hidup kami. Sehingga kami mampu melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bukan dengan kehendak kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu Tuhan Echa. Dan tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Setiap perkataan demi perkataan yang keluar dari mulut bibir anak-Mu Tuhan. Bila Engkau yang mengurapinya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman pagi hari ini. Yang percaya katakan. Amin. Amin. Selamat pagi, shalom semua. Apa kabar? Tadi tiba-tiba Kak Ning ditunjuk karena Pastor Elfrida mungkin ada sedikit halangan. Terima kasih tidak menyurutkan kita semua untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi 2 hari lalu itu adalah ibadah kedua Serambi Salomo. Dan saat ini sekitar 4.000 lebih viewers ya. Dari 4.000 pasti adalah nyantol 1-5 orang. Ya, untuk apa ya? Ya mungkin bisa lebih dari itu juga. Dan kita tolong support juga untuk pelayanan Serambi Salomo Media Miracle Center karena ibadah setiap hari Kamis ini ditiadakan diganti di hari Rabu dengan link 8 channel. Jadi terima kasih hamba-hamba Tuhan seperti Rizen yang luar biasa, yang selalu ada, yang selalu mensupport dalam segala sesuatu. Juga kita kedatangan juga siapa?
Irfan Gunawan. Jadi Tuhan itu memang luar biasa menempatkan orang-orang di saat yang satu orang atau beberapa orang hilang. Tuhan bisa pakai siapa aja. Kalau kita nggak mau juga, ya Tuhan bisa pakai orang yang mau gitu. Jadi iya, saat pagi hari ini izinkan saya mau menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya ini related, ada hubungannya dengan kehidupan kita. Jadi kita harus mengetahui tentang karakter manusia, kita harus mengetahui juga tentang kepribadian manusia itu seperti apa, supaya kita kan hidup di komunitas, kita hidup di sekolah, di keluarga, kita hidup bergaul dengan yayasan, dengan seperti ministry seperti ini, komunitas dalam satu gereja. Jadi kadang-kadang orang itu berbeda-beda dan karena kita nggak tahu kepribadian seperti apa, akhirnya kita mudah kecewa, kita mudah sakit hati sama orang tersebut. Nah, saya ini kan selalu dipercayakan, puji Tuhan, selalu memimpin di setiap perusahaan. Dan sebenarnya saya selalu mengarahkan untuk, saya belajar dari Korea juga, bahwa sebelum masuk kerja di HRD itu harus ada tes kepribadian. Dan ini mungkin udah banyak yang dapatkan juga tentang tes kepribadian, tapi saya mau bagikan di sini sedikit saja tentang kepribadian manusia. Mungkin ada yang sudah mendengar, tapi yang belum juga. Kita tahu kalau pribadi orang ini seperti apa, kita tahu juga akan bersikap seperti apa, dan akhirnya pelayanan kita akan jadi maksimal, pekerjaan kita jadi maksimal, usaha yang kita lakukan juga jadi maksimal, saudara. Saudara, karakter manusia itu ada 4 karakter, 4 tipe. Ada sanguin, pernah dengar? Ada plekmatik, ada melankolik, ada kolerik, tapi bahasa Inggrisnya kolerik gitu ya. Jadi perbedaan kepribadian manusia ini atau tipe-tipe kepribadian ini udah ada sejak dahulu kala, sejak awal udah ada. Nah, karena udah ada ini, berkembangnya zaman, banyak ahli ingin tahu tentang karakter manusia itu seperti apa. Dan akhirnya dikembangkan sampai saat ini melalui teknologi tes warna, itu semua ada di situ. Akhirnya kita saat ini tahu tentang kepribadian atau perilaku manusia. Nanti akan ada korelasinya sama yang di Alkitab. Saudara, sebenarnya penjelasan Alkitab juga sudah ada jauh sebelum penelitian ilmiah. Alkitab itu sudah menjelaskan tentang perbedaan antara pria dan wanita yang merupakan berbeda tipe kepribadian sangat jelas, saudara. Jadi kadang suami dan istri ini kita bisa berantem, bisa salah pendapat, argumentasi, karena kita nggak pernah tahu kepribadian apa yang ada di kita satu tempat tidur, misalnya satu rumah, satu kamar, tapi kita tidak tahu kepribadian apa yang ada di samping kita. Nah, kalau kita sudah tahu itu, akhirnya kita bisa menyikapinya, oh jadi begini, kita lebih positif gitu loh. Melakukan apapun lebih positif. Dunia aja, sekuler aja bisa mengajarkan ini. Alangkah baiknya kita juga, orang-orang Serambi Salomo, mengerti. Jadi, oh Pak Tony begini ya gayanya. Oh ini Kak Eca begini. Oh Kak Agustin begini. Artinya kita udah tahu, oh karakternya seperti itu, dan kita akhirnya memahami. Nah, ada tipe kepribadian, ada 4 yang tadi saya sebutkan. Kalau sanguin ini tipe orang yang meluap-luap, saudara. Ini orang ini lebih cenderung ceria. Jadi saudara bisa lihat ya, dari 4 tipe ini, saudara ada di mana? Ya, oh saya ada di sini ternyata. Ada bisa di mix juga, bisa 1 orang, bisa 2 atau 3. Tapi nggak selamanya satu tipe ini terus dapat satu tipe. Kita bisa berubah. Saya ini tipe sanguin keras. Saya hampir 100% awalnya itu sanguin. Tapi berkembangnya kerohanian saya, berkembangnya kehidupan saya bisa berubah. Saya bisa masuk ke flegmatik, saya bisa masuk ke kolerik, bisa masuk ke melankolik. Nah, kalau sanguin ini kan orangnya suka meluap-luap. Jadi apa yang diterima dia ceritakan lagi. Ini orangnya sangat populer, sangat ceria, pengennya dikenal orang. Nah, kalau tipe flegmatik itu tipenya lamban. Orangnya pendiam, orangnya suka damai, dikenal dengan orang pendiam yang suka damai. Nah, ini ada di suami saya, saudara. Jadi kita satu keluarga aja, terdiri dari saya, suami, anak-anak 2. Ini berbeda-beda semua. Ini yang melengkapi. Akhirnya kita jadi tahu bagaimana kita harus melakukan apapun juga gitu loh, bersama-sama, saling menutup. Jadi nggak bilang, duh suami gue nih begini aja nggak mau support atau segala macam, karena memang karakternya seperti itu. Gitu. Ada yang tipe kolerik, ini tipe yang cepat, saudara. Dia ini tipe-tipe pemimpin yang sangat kuat. Ada melankolik.
tipe patah hati dia ceritanya apa seperti mellow gitu loh, tipe-tipe yang suka memperhatikan, suka rapi begitu. Jadi ntar saya jelaskan satu persatu. Saudara, sebenarnya kalau menilai orang dan menentukan orang itu seperti apa, itu nggak bisa dilihat dari 1 atau 2 kali pertemuan. Jadi kita nggak bisa menjudge orang itu. Oh, nggak bisa menghakimi. Oh, si ini begini nih. Oh, si ini begini begitu. Oh, si ini siapa namanya? Oh, kok dia begitu ya? Kita nggak bisa menghakimi karena baru bisa dilihat itu lebih dari beberapa kali pertemuan. Dan nggak bisa dilihat dari 1 atau 2 kesan melihat penampilan seseorang itu di waktu yang sangat singkat, saudara. Kita harus sering ketemu. Kayak begini kan kita ketemu tiap hari pagi, meskipun sekarang dunianya bukan era face to face, tapi era virtual. Jadi kita bertemu komunikasi seperti saat ini. Mungkin sekarang lagi turun nih, tapi saudara jangan lengah. Nanti ke depan naik lagi, karena memang akan begitu grafiknya. Nah, sekarang lagi aman-aman, bukan saya mau menubuatin nanti terjadi yang sudah aman, bukan seperti itu. Tapi keadaan zamannya dia akan lebih meningkat ke arah yang susah, sulit. Nah, kita akan sulit untuk bertemu, sulit berkomunikasi. Nah, kalau kita tahu sering berkomunikasi seperti ini tiap hari, artinya kita akan bisa tahu bagaimana karakter orang itu. Bagaimana kepribadian orang tersebut. Ya, saya belum kenal Rizen, saya belum kenal Pak Tony secara pribadi, tapi setelah beberapa kali kita melakukan dialog, diskusi, ya kan, kita teleponan, saya juga masuk di online, masuk di YouTube dan segala, saya tahu pribadinya seperti apa. Jadi nggak bisa 1 atau 2 kali akhirnya kita bisa menjudge seseorang. Sebenarnya yang paling tahu karakter orang ya orang tersebut. Jadi bukan kita yang bisa menilai, orang tersebut lebih tahu. Jadi kalau saya sekarang nanti baca sharekan sedikit atau ada sedikit quote-quote yang saya udah pernah baca dan saya akan sampaikan, itu saudara bisa tahu sendiri. Oh, jadi saya begini ya. Oh, jadi saya ternyata karakternya seperti ini ya. Jadi kita udah tahu temperamen seperti apa begitu. Nah, kebanyakan yang ada, yang saya pelajari, karena saya pelajari ini lama sekali, udah bertahun-tahun sebelumnya, itu tentang untuk orang bertemperamen ini, yang paling banyak itu sanguin, saudara. Yang kedua itu melankolik. Terus baru flegmatik, baru kolerik, itu paling jarang. Nah, kalau temperamen dominan kolerik, mungkin dunia ini akan jadi hancur. Nah, makanya kolerik kenapa? Nanti akan saya sampaikan juga. Ya, tapi yang biasa untuk bisa menjadi pemimpin rata-rata orangnya biasanya kolerik sama flegmatik. Sanguin dan melankolik tidak bisa. Tapi kenapa saya sanguin bisa jadi pemimpin di dunia usaha ataupun di pekerjaan di Korea? Karena saya rubah tipe itu. Saya ambil yang kelebihan dari tipe-tipe yang lain. Tapi temperamen yang sempurna sesungguhnya itu ada di temperamen Tuhan Yesus, saudara. Temperamen Yesus itu sangat seimbang di antara 4 temperamen yang tadi. Itulah manusia sempurna. Kalau kebanyakan tokoh-tokoh Alkitab, temperamennya itu melankolik. Saya akan jabarkan. Dan yang paling sempurna memang Tuhan itu sendiri. Tuhan sudah menentukan porsi temperamen di dunia sehingga terjadi keseimbangan. Tuhan yang sudah menciptakan kok. Jadi nggak ada yang bisa sama. Karakternya nggak ada yang bisa sama. Kepribadiannya nggak ada yang bisa sama. Tapi hanya dibikin jadi 4 temperamen seperti ini. Kenapa sih saya mau sampaikan tentang kepribadian ini? Karena yang tadi saya bilang, kita hidup berkomunitas. Kita nggak sendiri di muka bumi ini. Ada orang-orang di sekeliling kita, di keluarga tadi. Ya, jadi orang-orang berbeda temperamen di kantor, di sekolah, di pelayanan kita. Jadi apa fungsi kita mengetahui tipe kepribadian atau karakter diri sebenarnya untuk melakukan sesuatu perubahan gitu loh. Untuk mengoptimalkan perubahan diri kita ke arah yang lebih baik sebenarnya. Nggak ada maksud lain, nggak mau kepo sama orang lain gitu. Tapi untuk kita bisa mengoptimalkan setiap perubahan diri kita ke arah yang lebih positif cara berpikirnya. Kita lebih memahami keadaan orang lain, ya, mengetahui oh jadi istri saya begini ya. Oh meskipun saudara 20 tahun, 30 tahun bersama, kalau saudara tidak tahu tipe kepribadian suami atau istri saudara, saudara akan terjebak, beribut terus itu di rumah tangga. Ada aja. Tapi kalau kita sudah tahu tipe kepribadiannya, otomatis kita akan sedikit ngerem sedikit, karena sudah tahu dia seperti apa.
Kalau kita tahu tentang tipe kepribadian kita seperti apa, kita dapat juga memahami lawan bicara kita. Kita juga bisa tahu saat kita berinteraksi sosial dengan orang-orang sekitar. Sekarang masuk ke dunia YouTube, banyak sekali orang-orang yang sekitar kita. Kita udah harus tahu, memahami, oh orang ini seperti apa, oh orang itu seperti apa. Jadi kita dapat mengkondisikan sebenarnya sikap kita, mengkondisikan perilaku kita sesuai dengan lawan bicara. Nah, Korea ini etikanya ini luar biasa. Nah, saya bagaimana mengkondisikan ini semua? Saya harus tahu, harus belajar semua. Ya, Korea tahu sendiri bagaimana sistem konsep manajemen mereka, program mereka. Kalau di gereja saya, 1 tahun schedule itu sudah dibuat 1 tahun sebelumnya untuk 1 tahun mendatang. Saking terschedule-nya, bayangkan. Tapi saya juga dipertemukan dengan orang-orang yang artinya tidak memakai hal-hal baku seperti itu. Dalam arti kita ini bermasyarakat. Jadi kalau bermasyarakat nggak tentu harus saya ikutin saya atau ikutin yang saya sudah dapat seperti begitu. Jadi kita bisa mengkondisikan. Manusia itu saudara punya karakter itu unik, beda-beda unik gitu. Jadi saya akan jabarkan secara singkat tentang pertama ini plekmatik mungkin dulu ya. Plekmatik ini seperti suami saya, tipe yang cinta damai. Ini pribadi ini orang yang sangat mudah diatur. Orangnya cenderung diem, orangnya cenderung kalem, suka mengalah gitu. Dia juga punya rasa toleransinya tuh tinggi. Nah, tipe plekmatik ini orang yang mudah untuk disuruh. Nah, kita tahu nih sekarang, oh si ini, oh gue begini, oh begini ya, begitu. Jadi, orang plekmatik yang suka damai ini selalu mau melakukan apa saja. Suka mengalah, saudara. Nggak suka konflik. Ini orang-orang cinta damai, plekmatik. Ini suami saya banget. Ya, kalau saya ngomong begini, ini kan begini. Dia nggak mau cenderung diam, cenderung nggak mau tahu gitu dengan keadaan itu. Nah, saya mau obrak-abrik suami saya juga nggak bisa begitu untuk ikutin saya karena memang karakter pribadinya sudah seperti itu. Biasanya orang tipe ini suka yang damai-damai, peaceful, nggak mau cari ribut gitu. Dia selalu cari solusi supaya bisa diselesaikan dengan tenang. Nah, orang-orang tipe plekmatik juga itu biasanya itu suka sabar. Orangnya mampu sabar dalam tekanan apapun dia sabar. Suami saya mau tidur di jalan, mau tidur di manapun dia sabar keadaannya. Karena memang begitu dia bisa tidur, bisa ngorok. Ya kan padahal saya udah gile, udah mau kayak gempa bumi, mau apa kan? Udah udah kebakaran kayak begitu. Dia tenang aja. Karena memang seperti itu, saya nggak bisa rubah. Dia akan bisa tenang, bisa tahan dalam menghadapi keadaan. Nah, tapi kalau disuruh untuk ngambil keputusan, kamu coba ambil keputusan, jangan harap dapat jawaban. Sulit buat dia untuk ambil keputusan, dan biasanya cenderung menunda-nunda, saudara. Itu tipe plekmatik, lebih ke suami saya. Mungkin kalau dites itu sekitar 80% dia plekmatik, tapi semua bisa dirubah. Contoh di sini Abraham. Kita buka di Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Saya cepat aja. 13, Kejadian 13 ayat 8 dan 9. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Nah, si Abraham ini mau cari aman aja. Janganlah mau cari damai. Jangan ada perkelahian deh antara aku sama engkau gitu loh. Kita ini keluarga gitu lah istilahnya. Nah, ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripada aku. Ini orang suka cari aman. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Ini Abraham ini benar-benar saudara, suka cari aman. Oh, suami saya banget ini saudara. Pengennya cari aman, nggak mau cari masalah. Nah, tahu kan cerita tentang Abraham yang tunduk sama Sarah, tunduk sama istrinya? Ketika Sarah menyuruh Abraham untuk mengambil Hagar hambanya, dia tunduk loh, ngikut loh. Itu cenderung ke suami saya. Saya mau bilang apa dia ngikut, udah kayak apa kerbau dicucuk hidungnya, memang sudah begitu karakternya gitu loh. Apa yang saya suruh kadang
Oh iya begitu ya, oke gitu. Karena nggak mau cari ribut. Oh begini, oke. Ada nggak begini yang disifati sini? Pasti ada tipe-tipe pragmatik. Entah itu anak kita, entah itu istri atau suami, begitu. Nah, kekurangan dari tipe pragmatik ini biasa cenderung ngeflow, mengalir apa adanya, nggak terkonsep hidupnya. Jadi nggak terkonsep masa depannya seperti apa. Tapi sekali lagi saya bilang ini semua bisa dirubah. Tergantung kita mau bagaimana. Terkesan itu nggak punya impian, nggak punya vision, nggak punya tujuan, nggak punya goal, nggak punya juga pendirian. Jadi nggak punya sesuatu yang bisa dia katakan secara tegas gitu loh. Ini orang-orang pragmatik. Jadi dia ini juga yang tadi apa ya suka bingung menentukan pilihan itu bagaimana, bingung. Jangan dikasih pilihan deh, dia bingung mau jawabnya bagaimana. Malah cenderung tadi menunda-nunda itu. Dan orang ini biasanya saudara lebih cuek. Lebih kelihatan, udah nggak romantis, dia cuek banget. Emang begitu dia gitu loh. Dia juga nggak pandai, nggak bisa dia kasih ide, kasih gagasan, itu dia no idea. Ya. Dan orangnya nggak ada komunikasi. Biasa kan kita suka komunikasi. Orang ini nggak ada komunikasi, tenang aja. Ya kan, entah apa yang dia lakukan, ya udah satu itu aja. Ngeflat banget orangnya. Gitu. Tapi orangnya sabar, orang baik rata-rata pragmatik. Dia tipe follower, dia ngikut aja. Ya, dia nggak pernah ambil keputusan, nggak pernah memerintah, tapi dia hanya ngikut aja gitu loh. Apapun gitu dia ngikut. Dia tipe biasa kalau di pekerjaan itu dia bisa ya jadi tangan kanan bos lah gitu. Staf khusus yang kayak begitu kalau di pemerintah itu dia cocok. Kenapa? Karena memang tipenya bisa diperintah. Ngikut aja. Tapi kelebihannya saudara, kalau tipe ini dia itu bertanggung jawab. Rata-rata orang pragmatik. Lebih punya lebih wise orangnya, sangat bijaksana, orangnya baik, orangnya rendah hati, orangnya tenang, bersimpati sama orang, suka ngalah, suka damai, sabar. Dan satu lagi biasa orang pragmatik itu humoris, dia suka bercanda, suka hal-hal yang lucu-lucu. Itu orang pragmatik. Kalau ada nanti coba yang pragmatik di sini siapa? Karena kan cuma 4 kepribadian, kita kan bisa tahu siapa aja di sini. Yang kedua, sanguin. Nah, sanguin ini itu saya banget. Sanguin ini kepribadiannya populer. Kepribadian itu dia ini memiliki kepandaian yang berlebihan dan selalu ingin terkenal di lingkungan, saudara. Nah, orang yang memiliki tipe kepribadian sanguin ini lebih cenderung terbuka. Ya kan, ada masalah keluarga aja dia bisa cerita. Ada masalah apapun dia bisa cerita tanpa dia sadari. Super terbuka orangnya. Ya, orang-orang ini juga biasanya senang bicara. Kayak saya nih, dikasih kesempatan khotbah Kak Eca bawa firman, oke, kenapa suka bicara? Gitu. Mau kasih ke pragmatik kayak begitu, kasih melankolik nggak bisa. Dia akan deg-degan, bisa 1 tahun dia mencret-mencret kali. Kenapa? Karena bukan pribadinya. Nah, kalau pribadi saya, sanguin, ayo mau di mana? Oke, siap. Kak Agustin kelihatannya agak ada sanguinnya ini. Ya, mereka ini senang bicara, mudah beradaptasi sama lingkungan. Kepribadiannya ini ramah, biasanya hangat, orangnya cukup responsif, dan ada humorisnya juga. Nah, sanguin. Kalau tokoh Alkitab yang dari sosok sanguin ini ya Rasul Petrus, saudara. Saudara tahu ya ceritanya tentang Petrus ya. Sifatnya Petrus ini sok berani, padahal kenyataannya orangnya cukup penakut. Ya, ia melakukan apa ya? Petrus ini cenderung melakukan sesuatu tanpa mikir dulu. Setelah dia udah terobos, baru dia sadarin, oh iya akibat yang dia lakukan apa. Akhirnya dia jadi nggak mau maju, dia takut, mundur. Coba lihat di Matius 14. Matius 14 ayat 28 sampai 30. Minta tolong dong si Michael bacain ke my brother. Matius pasal berapa? 14 ayat 28 sampai 30. Matius pasal 14 ayat 28 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air.
Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayatnya 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah kan lucu kan, si Petrus ini, Tuhan suruh aku dong untuk datang kepadamu, gue berani nih jalan di atas air gitu kan. Yesus bilang, datanglah, ya kan. Nah si Petrus ini so berani gitu, dia udah mulai jalan, udah mulai turun perahu, jalan di atas air untuk samperin Tuhan Yesus nih. Tahu-tahu belum sampai di sana, dia, Tuhan tolong aku takut. Ini tipe-tipe yang sok berani. Saya itu saudara, kadang-kadang memang seperti itu. Tapi saya bilang tadi, semua bisa dirubah. Nah kelebihannya itu, kalau tipe sanguin ini orangnya gampang sekali cari sahabat saudara. Disenangi banyak orang. Orangnya ini menyenangkan. Coba deh lihat, coba kalau nilai saya gimana? Dia menyenangkan apa enggak? Meskipun saya punya bicara pakpok, karena apa? Memang tipe saya meletup-letup. Tipe sanguin rata-rata itu orang yang nggak bisa kalem gitu. Semua paksain saya kalem nggak bisa. Saya pasti harus pakpok begitu. Harus sesuatu yang meletup-letup, menceritakan sesuatu yang meletup-letup. Orangnya selalu optimis. Orangnya selalu ramah. Suka senyum sama orang lain. Dan yang paling kelebihan yang saya suka dari sanguin, dia cepat sekali memberi maaf sama orang. Orang itu udah salah, hari itu juga dia bisa kasih maaf loh. Orangnya nih sebenarnya hatinya baik ya, lembut, suka simpati juga ke orang. Jadi nggak bisa lihat sesuatu langsung touchful gitu loh, langsung terjamah. Ini berbicara tentang kehangatan, saudara. Orang sanguin ini biasa bisa merasakan kesenangan atau kesusahan orang lain. Jadi kalau mau diajak sahabat, orang-orang sanguin ini enak sekali. Ya, kekurangannya selalu kalau lagi bicara pasti dia harus potong. Misalnya orang lagi ngomong, dia harus ngomong dulu. Tapi saya begini, harus ada sesuatu yang dia nggak mau mendengar. Dia lebih cepat untuk merespon. Dia ingin menguasai suatu percakapan karena ini yang meletup-letup ini harus keluar. Nah, saya bersyukurnya banyak wadah sekarang ini kesempatan. Kalau saya nggak ada pekerjaan, saya nggak bisa mengatur di kantor dan segala macam. Di rumah habis orang-orang itu. Saya meletup-letup ngomong, maksudnya sesuatu harus energinya ini harus saya sampaikan. Tapi ada sesuatu yang Tuhan kasih dari komunitas, dari kantor, ya kan, dari sana energinya udah kesedot, pas sampai rumah udah deh jadi kalem gitu loh. Jadi ini nih sanguin ini. Sanguin juga orangnya nggak suka memperhatikan, bodoh amat dia. Dia bodoh amat tapi mudah mudah bersimpati sebenarnya. Dia ini memiliki sedikit keyakinan, suka bener nggak ya, bener nggak ya. Dan dia ini biasanya suka mau cari pujian. Tadi saya khotbah gimana nih? Saya gimana, bagus nggak? Maunya dengar kata bagus. Dan maunya selalu orang setuju sama dia. Nah saya mau rubah juga susah karena sudah begitu temperamennya. Dia bisa suka orang lain yang satu, tapi dia bisa lupain orang lain juga. Cepat dia begitu. Dia juga suka minta maaf atas setiap kesalahannya. Bisa gampang gitu. Untuk meminta maaf itu buat dia itu mudah sekali. Ya. Terus sering membicarakan diri sendiri. Dan suka lupa janji sama kewajibannya. Suka anggap enteng. Padahal udah di schedule, udahlah nggak usah lah. Dia anggap enteng orang lain ini padahal lagi nunggu. Sedangkan yang lagi nunggu orangnya kolerik lagi. Atau melankolik. Berantem lah. Karena si sanguin ini bodo amat, besok juga bisa. Ya kan, bodo amat. Nah ini sanguin. Ya, tapi bisa dirubah. Yang ketiga kolerik, saudara. Kalau kolerik ini sifatnya ini lebih ke leader ya, lebih menjadi pemimpin. Mereka ini termasuk orang-orang yang dinamis, suka mengambil keputusan, kemauannya ini keras, saudara. Kalau mau mencapai target atau capai sasaran, itu harus tersampaikan. Dia suka tantangan. Cuman orang yang tipe koleris ini banyak sisi negatif, misalnya nggak sabar, cepat marah, senang memerintah, nggak bisa diajak santai, dan suka kontroversi, suka pertengkaran. Orangnya pun kaku dan keras. Dan model ini juga nggak suka yang bertele-tele. Ini anak saya, yang laki-laki. Dia ini leader, gitu loh, pengambil keputusan, tapi luar biasa sisi negatifnya. Nggak sabaran, cepat marah. Dan yang paling parahnya lagi suka memerintah. Itu kolerik, saudara. Dia suka mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya nggak ada masalah. Ini orang kolerik.
Misalnya masalah kan bisa dikecilin. Ini masalah kecil digedein. Ini kolerik. Contohnya apa? Paulus, saudara. Di Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Ini udah terakhir. Kisah Rasul 9 biar kita tahu ayat 1 sampai 2. Coba ayat 1 aja deh. Michael minta tolong dong. Kisah pasal 9 ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ya, dia ini orangnya Paulus ini koleriknya kuat. Tapi sebelum koleriknya kuat, yang dia kan sebelumnya Saulus ya. Saulus ini kan tipenya kejam sekali, nggak kenal belas kasihan. Dia bisa menganiaya orang-orang percaya di Kisah Rasul ini dituliskan. Tapi diubahkan menjadi Paulus oleh Roh Kudus lebih parah, luar biasa kolerik ini. Dia punya on fire-nya ke Tuhan itu beda. Akhirnya diubahkan Paulus ini orang yang penuh kasih. Nah, kolerik seperti Paulus ini temperamen yang membutuhkan benar-benar 9 buah roh itu. Kekuatan Roh Kudus dan dia bisa jalankan. Ini kolerik, saudara. Kolerik ini semangatnya ini terlalu berapi-api. Orangnya itu aktif, cekatan. Dia mempunyai kemauan itu keras, saudara. Nggak bisa diatur. Tapi dia bisa sendiri. Dia bisa kerja, bisa sekolah sendiri, ngapa-ngapain mandiri. Pikirannya tuh tapi selalu praktis gitu loh. Maunya nggak usah dibikin ribet deh gitu loh. Dan orang tipe ini biasanya puas sama dirinya sendiri tanpa harus orang lain tentukan ke dia gitu loh. Dan yang saya ini pelajari dari anak saya, dia ini nggak perlu diajar berpikir positif sebab ia gampang sekali menanggapi segala sesuatunya itu positif. Orang positif nih. Ya, sikapnya ini optimis. Ya, di saat semua udah pada nyerah sama keadaan, orang kolerik, saudara, jangan harap dia nyerah. Dia tetap mandang, dia tetap lihat masa depan yang penuh harapan. Dia itu nggak menyerah, nggak mudah menyerah. Sikapnya ini berani. Jadi dia itu nggak kenal takut. Karena orang kolerik ini hampir tidak menemukan kesulitan untuk memimpin, saudara. Organisator orangnya. Bijaksana lagi, saudara. Ya, tapi kekurangannya yaitu kejam, sadis, kasar, nggak kurang mengerti perasaan orang, sulit untuk mengasihi orang lain. Tapi bagi dia, orang lain itu hanya alat untuk mencapai tujuan-tujuannya. Ia selalu melihat dirinya sebagai pusat aktivitasnya dan orang lain itu harus mendukung tujuannya sama rencananya. Dia nggak mau peduli sama orang lain. Karena orang seperti ini nggak akan berurusan dengan mereka. Gue bodo amat. Yang penting tujuan gue harus tercapai. Tugasnya dia adalah pusat perhatiannya itu. Jadi dia orang yang muda sebenarnya, gembira dan termasuk aktif, termasuk rajin orang seperti ini. Yang terakhir, saudara, nah tokoh Alkitab ini lebih banyak di tipe ini, melankolik. Kalau saudara lihat dari penampilan fisik, 1 dari 4 kepribadian manusia secara psikologi ini tampil selalu dengan busana yang rapi, yang good looking, yang teratur. Ini tipe melankolik. Misalnya mau ke gereja nih, mau begini, kayak Alherito ini saya lihat dia agak melankolik. Dia pakai baju udah siap-siap rapi, ya kan? Dia mau kelihatan good looking. Ini dari busana aja udah kelihatan. Kalau Sangwin sih bisa berantakan, mau rambut kayak mana berantakan, saya nggak peduli gitu loh. Ini sesuai dengan kesan sempurna yang diperlihatkan oleh si melankolis dalam segala bidang. Di mana tipe orang seperti ini merupakan tipe orang yang jago merencanakan sesuatu. Segala planningnya sudah disusun dengan matang. Jadi nggak heran kalau mereka itu kalau di pekerjaan bisa sampai target, saudara. Pelayanan pun begitu. Contoh Alkitab ini banyak. Justru tokoh-tokoh Alkitab rata-rata tipe ini. Ada Yosua, ada Yakob, Salomo, ada Elia, Yesaya, Daniel, Musa, Yohanes. Itu semua contoh-contoh orang melankolik, saudara, yang ada di Alkitab. Bila mereka dikasih satu tanggung jawab untuk menyelesaikan satu pekerjaan, mereka akan bekerja keras, all out. Mereka akan total, mereka akan maksimal, mereka punya standar juga yang dikerjakan tinggi. Nah, kelebihannya ini orang-orang ini mencintai keluarga, mencintai teman-temannya. Orangnya teliti banget. Orangnya manajer yang luar biasa. Orangnya akurat. Terus tanggung jawab. Pekerja keras juga. Standarnya tinggi. Orangnya rapih, udah kelihatan deh. Punya planning yang tersusun.
Ya, makanya orang melankolik nggak mungkin bisa nyampur sama orang yang nggak tersusun, nggak terkonsep. Ya, busananya ini rapih lah gitu ya. Penampilan itu harus kelihatannya sempurna buat dia itu, karena ini kelebihannya. Dan kekurangannya saudara, dia sering mengkritik. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak sesuai sama keinginannya, dia selalu kritik. Dan orang ini selalu curiga pada hal-hal yang baru, termasuk pada orang lain. Oh ini begini, dia curiga, bawaannya apa ya, kayak ada sesuatu. Nah itu, karena itu kenapa? Dia susah sekali dapat teman. Terlalu idealis, terlalu teoritis. Nah, inilah melankolik. Terlalu banyak pertimbangan, akibatnya untuk mengambil keputusan pun sulit. Orangnya sensitif soalnya, ya moody ya. Nanti hari ini datang, besok nggak datang ke kantor atau ke pelayanan. Suka ngeluh karena dia lihat orang yang di sampingnya, di sekelilingnya itu nggak sesuai targetnya dia. Ini orang-orang melankolik. Tapi kecenderungannya juga suka nyela, saudara. Terus bawaannya curiga aja, bawaannya dendam aja. Ini melankolik nih, hati-hati. Ya, tapi di sini tokoh Alkitab banyak. Ya, tapi yang paling seimbang dari temperamen tadi adalah Tuhan Yesus. Itulah manusia sempurna. Jadi kalau saudara belajar, saya mau tutup aja karena sudah jam 8:59. Jadi kita perlu memang nggak semua orang gitu loh tak bertemperamen sanguin. Kalau semua sanguin nanti topik pembicaraannya nggak selesai, nggak sistematis. Kalau semuanya temperamennya kolerik, nanti banyak berantem, suka intimidasi. Kalau semuanya melankolik, banyak sekali nanti asumsi dan akhirnya sedikit penerimaan akan orang lain karena orang ini tipe perfeksionis gitu loh. Jika orang bertemperamen pragmatik, nah dunia ini sepi kayak kuburan, flat begitu aja, nggak ada perubahan apa-apa. Jadi makanya paling penting adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan karunia itu dari temperamen kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memberikan dampak bagi sesama kita, komunitas kita seperti ini. Ya, bisa atau nggak bisanya manusia jadi pemimpin bukan sekedar dilihat dari temperamen, melainkan penerimaan akan setiap tanggung jawab. Jadi apapun temperamen kita, apapun temperamen saudara, saudara adalah pemimpin karena sudah tertulis di Alkitab bahwa kita bukan ekor, melainkan kepala. Biarlah hal-hal yang kita pelajari tadi membuat kita bisa lebih mengerti akan setiap keadaan orang lain dan nggak menuntut orang tersebut untuk memahami apa yang kita mau. Sehingga apa? Sehingga iman kita cepat bertumbuh dan bertambah di dalam berbuat kasih. Sekali lagi saudara, temperamen bisa berubah. Kalau kita mau ubah menjadi lebih baik atau mengambil yang baiknya itu bisa. Belajar seperti Tuhan Yesus yang ada di semua temperamen. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Wow. Dan hari ini kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Untuk doa syafaat dengan kasih Kristus, saya minta dengan hormat Tante Dece bisa memimpin kita dalam doa syafaat. Kemudian nanti